Shalom G260 family. Shalom, shalom, shalom. Damai sejahtera menyertai kita semua. Mari pagi hari ini kita persiapkan hati kita. Kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Yang harum, yang sejati di hadapan tahtanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Syukur kita ke hadapan Tuhan. Berkatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu setia dalam segala perkara. Tuhan senantiasa menolong hidup kita. Haleluya Tuhan. Kami bawa persembahan kami di altar-Mu Tuhan. Terimalah korban syukur kami. Tuhan, kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu melalui pujian kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih atas setiap apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Selamanya kami mau menyembah dan memuji nama-Mu. Kau berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah sukacita dari surga turun di sini dan menjamah setiap kami. Amin. Berikan kami sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersuka lebih lagi bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Boleh lambaikan tangan. Kami mau memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Kami mau katakan Yesus kita, Yesus yang mulia. Mari angkat tangan kita akan di atas kepala. Bertepuk tangan. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada
semangat memuji Tuhan? Yang semangat katakan haleluya 3 kali. Haleluya, 1, 2, 3. haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah Raja yang mulia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulia Allah pemenang, Allah pemenang.
Silakan sorak-sorai bagi namanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami tahu Tuhan, tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami persembahkan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Kami hendak bermazmur bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyanyikan pujian yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku
persembahkan pujian kita yang terbaik baginya. Pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sembah Dia. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar, besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, oh Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari nyatakan sekali lagi, namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kebenaran firman-Mu benar-benar menjadi pedang yang memisahkan jiwa, roh, pikiran kami ya Tuhan. Roh Kudus kami undang, bekerjalah di tengah-tengah kami untuk membuka hati dan pikiran kami, supaya kebenaran-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Hari ini saya akan membawakan khotbah yang bertema tentang beban berat. Ya. Nah, tetapi ternyata di dalam perikop yang nanti akan kita baca, ada sesuatu hal lain yang tersembunyi, ya. Oleh karena itu saya kemarin membuat ini, ya. Ini bukan untuk sulap, ya. Ini bukan untuk sulap, tapi ini untuk memberikan gambaran Bapak Ibu lebih jelas. Semoga pulang dari tempat ini Bapak Ibu mengerti lebih jelas. Ya, jangan sampai saya sudah repot-repot bikin ini motong gabus, ya. Tetap gak mudeng gitu. Ya, oke, kita mulai. Silakan dibuka di Matius 11 ayat 28 sampai 30.
Mari kita baca bersama-sama ya. Matius 11 ayat 28 mengatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Lalu ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, mungkin nanti suatu waktu saya akan menyiapkan sebuah kuk ya, saya akan bikin kuknya kayak apa ya. Cuman hari ini saya tidak sempat untuk membuat kuk, tetapi saya ingin menunjukkan sesuatu hal yang lain dari sudut yang lain daripada perikop ini. Bisa dimunculkan nggak ayatnya, tapi langsung tiga ayat sekaligus? Oh cuma satu ya, oke. Kalau gitu yang di 28 aja. Nah, kalau dikatakan begini, marilah kepadaku siapa yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ini ditujukan kepada setiap anak-anak Tuhan, pengikut Yesus yang mengalami keletihan, mengalami kelesuan, dan memiliki beban berat. Bukan cuma sekedar beban, tapi beban berat. Berarti berat. Jadi semua orang pengikut Yesus yang mengalami pergumulan. Ya, saya yakin banyak yang mengalami pergumulan saat ini. Saya pun mengalami pergumulan. Dan untung hari ini, pagi ini email saya dijawab. Itu sudah 90% plong gitu ya. Ya. Nah, lalu dikatakan berikutnya, Yesus akan memberikan kelegaan. Tetapi kita coba perhatikan, marilah kepadaku. Jadi yang berbeban berat itu diminta Yesus untuk datang ke Yesus. Bukan Yesus yang datang ke orang yang berbeban berat. Oke, dilihat baik-baik. Yesus menghendaki kita yang berbeban berat datang ke Yesus. Oke, nah lalu yang ayat 29 dikatakan, pikulah kuk. Jadi ketika umpama Yesus di situ ya, diminta kita yang berbeban berat datang ke Yesus. Lalu di sini ketika kita bertemu Yesus, Yesus mengatakan, pakailah kuk yang kupasang. Jadi kuk yang dari Tuhan akan dipasangkan ke kita. Kenapa? Karena sebelumnya kuk itu merepresentasikan beban. Karena kuk itu kan berat, besar, tiang yang ditaruh di kerbau itu loh, di sapi itu loh, itu kan berat. Nah, artinya kita yang berbeban berat itu punya kuk di sini, ya, punya beban di sini. Nanti kita akan lebih jelaskan pada khotbah berikutnya. Lalu suruh datang ke Yesus. Nah, ketika datang ke Yesus, kuknya ini yang punya kita ini dilepas dan dipasangkan yang punyanya Yesus. Paham? Paham ya sampai sini? Ya. Jadi kita punya kuk, lalu disuruh datang ke Yesus dan Yesus memberikan kuknya menggantikan kuk kita. Oke, sampai situ. Nah, permasalahannya kita untuk datang ke sana, untuk pergi ke Yesus, terkadang sering kali yang terjadi kita nggak bisa gerak. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang kita pegang dan nggak mau kita lepaskan di sini. Paham? Jadi kita nggak bisa ke sana. Kenapa? Karena ini kita megangin di sini. Nah, ini adalah suatu perangkap yang dipakai untuk menangkap kera. Ya, jadi kalau pemburu mau menangkap kera, pakai kotak seperti ini, di dalamnya dikasih suatu makanan yang membuat kera itu ingin memakannya dan mengambil. Maka kera itu akan memasukkan tangannya dan mengambil makanan itu. Tapi detik ketika dia pegang makanannya, dia nggak bisa keluar lagi. Nah, terkadang dan seringkali anak Tuhan terperangkap dengan perangkap kera ini. Mau pergi ke Yesus gak bisa. Kenapa? Karena engkau memegang tanganmu sesuatu yang kau inginkan. Yang Tuhan bilang lepasin supaya engkau bisa datang kepadaku. Tapi engkau bilang gak bisa Tuhan, gak bisa, aku gak mau.
permasalahannya bukan gak bisa, tapi engkau gak mau. Detik engkau mau lepaskan, tanganmu bisa keluar dan engkau bisa pergi ke Yesus. Tapi seringkali tangan kita tidak bisa keluar, tidak bisa bergerak kita karena engkau sendiri yang tidak mau melepaskan apa yang ada di kotak ini. Maka firman Tuhan mengatakan setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Paham? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini apa, makanan apa, atau sesuatu apa yang membuat engkau tidak mau melepaskan? Pertanyaannya kan itu. Nah, saya bagi menjadi 4 grup, 4 kelompok ya. Jadi saya buat 4 gulungan ya. Kita buka yang pertama. Tulisannya kepahitan, sakit hati. Tuhan sudah bilang apa? Ampuni. Ampuni. Tapi kita bilang apa? Gak bisa Tuhan, gak bisa. Orang itu sudah menyakiti saya. Sudah menipu saya. Uang saya dibawa lari. Dia selingkuh. Dia berkhianat Tuhan. Tidak bisa aku ampuni. Gak bisa. Bahkan ada yang sempat mengatakan, sampai mati pun aku tidak akan mengampuni dia. Dan yang terjadi apa? Benar. Meninggal duluan. Kenapa? Karena Tuhan bilang ampuni. Gak bisa, gak bisa. Maka selama dia bilang gak bisa dan tidak mau melepaskan kepahitan itu, maka dia gak bisa datang ke Yesus. Maka sebenarnya pergi ke Yesus, datanglah kepadaku kata Yesus. Itu merupakan suatu pilihan. Apakah engkau mau atau tidak? Kalau engkau mau maka lepaskan kepahitan itu. Biar itu menjadi urusannya Tuhan. Bukan kita untuk menghakimi. Suruh ampuni, ya sudah ampuni. Mau gimana lagi? Selama engkau gak mau ngampuni, tanganmu akan terus terperangkap di kotak ini. Dan gak bisa maju. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, cinta akan uang. Ya, perpuluhan, persembahan, buah sulung dan segala macam. Bapak Ibu, di dunia ini hanya Yesus berkata, dia dibandingkan hanya dengan mamon. Hanya dengan mamon. Bayangin, Tuhan dibandingkan hanya dengan mamon. Berarti mamon itu benar-benar menjadi jebakan begitu banyak manusia. Berapa banyak manusia mengejar harta. Tetapi dia lupa ketika dia mengejar harta, maka tangannya sudah menggenggam dan gak bisa keluar. Dia akan kerja mati-matian, dia akan korbankan apapun untuk uang. Mungkin dia korbankan waktu untuk keluarganya, bahkan dia mengorbankan waktu untuk Tuhan demi uang. Tokonya buka, tidak bisa tutup hari Minggu. Gak bisa, aku ada tugas dari bosku. Gak bisa, perusahaan membutuhkan aku. Ya kan? Kemarin istri saya bilang, pernah ditanya sama Bunda, kenapa Rel kamu gak mau bikin perusahaan I.O. aja? Kan kamu sanggup, backgroundnya juga ada. Aurel bilang gini, kalau aku I.O., itu kan paling rame hari apa? Kerjaannya. Sabtu Minggu tuh orang kawin ada hari kerja, enggak ada. Yang nikah orang apa? Nikah pada di weekend semua. Lah kalau weekend sibuk dapat kerjaan terus, pelayanannya gimana? Gerejanya gimana? Ditinggal kan? Kalau cinta akan uang.
Jadi kadang Bapak Ibu, kita tuh diberikan pilihan kok. Engkau mau ikut Tuhan atau engkau mau ikut keinginanmu cintakan uang. Terserah. Terserah. Tapikah apakah engkau berpikir bahwa ketika engkau memilih Tuhan, maka Tuhan tidak bisa memberkati engkau melebihi apa yang engkau lepaskan? Nggak mungkin. Bagi Tuhan membalikkan tangan itu sangat gampang Bapak Ibu. Tapi terkadang kita menganggap yang kecil itu jadi sulit, jadi susah. Seperti buah sulung, saya mau cerita Bapak Ibu. Buah sulung itu persembahan dan perpuluhan di gereja kita tidak pernah diwajibkan. Terserah masing-masing individu tergerak oleh Tuhan lakukan. Enggak, Pak Abuna juga enggak pernah tuh nelponin, tanya, kamu sudah ngirim perpuluhan belum? Enggak pernah, tidak akan pernah. Tetapi saya mau bersaksi Bapak Ibu, saya pernah punya pengalaman di awal tahun 2000 berapa ya? Kayaknya sebelum COVID. Itu di awal tahun saya tahu tentang kebenaran buah sulung kan. Saya pernah khotbah juga dulu tapi. Dan saya tahu kalau saya berikan, maka pada awal bulan itu dana operasional saya. Kalau saya berikan ke Tuhan, aduh, saya nggak tahu bulan itu akan menggunakan dana operasional dari mana, saya nggak tahu. Tetapi karena firman Tuhannya begitu jelas, akhirnya saya lakukan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mau bersaksi aja. Tidak lebih dari 2 minggu. Ada perusahaan dari Jepang meminta saya dan mama saya yang ngerjakan souvenir sebuah tas pinggang yang nilainya ratusan juta. Dan profitnya lebih dari 50%. Dan yang lebih tidak masuk akal, DP-nya melebihi dari belanja modalnya. Dan setelah selesai saya hitung berapa yang saya lepaskan ke Tuhan dalam buah sulung dan berapa yang saya dapatkan profit dari proyek itu, 70 kali lipatnya Bapak Ibu. Dalam waktu 2 minggu. Artinya begini, Tuhan itu tidak pernah mau hutang. Tuhan itu sebenarnya ngetes kok. Engkau tuh cinta uang enggak? Engkau milih Tuhan atau mamon? Dah itu aja, prinsipnya cuma itu. Detik engkau lepaskan, tanganmu bisa keluar, engkau datang ke Tuhan dan engkau berkata, Tuhan bulan ini aku tidak ada uang untuk menggerakkan operasional. Karena sudah dilepaskan di sana. Sekarang nasibku ada di tanganmu Tuhan. Boom. Kuk, lepas, pasang kuk dari Tuhan. Yang Tuhan katakan apa? Ringan. Dan benar-benar ringan. Dan Tuhan ganti 70 kali lipat. Jadi sebenarnya semua ini adalah tes Bapak Ibu. Semua adalah ujian. Bukan cobaan, semua adalah ujian. Karena Tuhan ingin memberkati engkau di sana, ingin mengganti kukmu dengan kuknya, tapi yang masalah engkau selalu tanganmu terjebak di sini. Kita lihat yang ketiga. Ego, harga diri. Nah biasanya ini nyambung dengan kesombongan Bapak Ibu ya. Pokoknya, nah kalau orang itu sudah ngomong pokoknya ya, sudah intinya aku tidak akan pernah berubah pikiran. Karepmu, pokoknya. Nah, dah kalau sudah begitu, itu yang sebenarnya kalau dari dunia psikologi, itu yang dimainkan sudah egonya, harga dirinya. Paham? Jadi manusia kadang dan sering, dan saya pun juga masih kena loh kadang, ya, adalah apa? Ego kita. Tuhan bilang,
A, kita bilang, enggak bisa. Aku enggak salah kok. Aku enggak salah. Gitu loh. Aku enggak salah kok Tuhan. Yang salah kan dia. Kenapa aku harus yang minta maaf? Ya kan? Saya mau bersaksi juga. Mungkin sekitar COVID ya, saya juga pernah khotbahkan. Satu saat saya parkir, oh ya zamannya COVID. Saya parkir di gang pinggir, ya di gang pinggir, parkir di depan ngoyang, ya di sebelah kiri depannya Bank Mega itu ada orang jualan ngoyang. Nah, lalu saya belanja beli di situ, separkir, tidak ada yang parkirin. Nah, setelah saya beli, saya keluar dari parkir, sudah keluar 3/4 mobilnya, sudah tinggal keluar aja, tiba-tiba ada tukang parkir lari dari depan. Yang saya nggak lihat juga, karena depan saya ada mobil. Jadi dia keluar tiba-tiba nyegat saya untuk minta uang parkir. Saya waktu itu marah Bapak Ibu, saya marah. Gimana sih aku parkir nggak diparkiri, aku keluar juga nggak kamu parkiri, keluar sendiri, giliran saya tinggal keluar, kamu minta uang. Kurang ajar banget. Saya marah dan saya tidak mau kasih uang. Saya jalan lagi tetap nggak mau kasih uang. Nggak mau. Kenapa? Terus dia nggak parkiri kok. Saya bener. Apa salah saya? Ya kan? Nah lalu ketika saya sudah jalan dengan emosi itu, sampai rumah, Tuhan bilang, Roh Kudus bilang, balik, bayar uang parkirmu. Aku bilang enggak mau. Wong aku enggak salah kok. Ngapain aku balik ke sana? Enggak. Wong aku bener loh Tuhan. Tahu Bapak Ibu, selama 3 hari, saya tuh bergumul sama suara itu. Terus ngomong balik, kasih. Saya terus bilang enggak mau Tuhan. Pokoknya enggak mau. Wong saya bener kok. Salah saya di mana? Nah itu loh. Lihat, ngeri ya. Salah saya di mana? Enggak mau, saya enggak mau. Sampai akhirnya 3 hari, saya enggak bisa tidur. Karena suara itu ganggu terus, bener. Akhirnya saya bilang, ya wes Tuhan, ya wes. Pengenmu aku ke sana? Oke, tak turuti. Tapi ingat ya Tuhan, aku tidak salah. Oke, maumu gitu? Oke. Wong dia salah kok Tuhan. Oke. Biar puas Tuhan, kau suruh aku bayar berapa? 2.000. Oke, tak kasih 50 kali lipat seperti Yobel. Ya kan? Yobel itu kan 50 kali lipat kan? Oke, 100.000 Tuhan. Udah. Besoknya saya bener balik ke sana. Daripada nggak bisa tidur lagi di hari keempat, ya kan? Balik saya. Nah, cuman saya itu lagi mikir, ini suaranya Tuhan apa bukan ya? Ya kan? Suara Tuhan apa bukan? Wes, aku parkirnya agak jauh. Depannya apotek Karisma. Jadi sekitar berapa ya? Parkirnya di sana, saya berhentinya di sini, gitu, Pak. Jadi yang dulu parkirnya di situ, saya parkirnya agak jauh. Saya cuma ingin memastikan, ya kan? Tukang parkirnya tuh saya masih ingat pakai topi hitam, ya. Jadi saya masih ingat. Nah terus saya lihat dari kejauhan gitu kan. Gak ada itu kan, gak ada. Orangnya gak ada, tak lihat. Sampai saya nyebrang, gak ada orangnya. Wah Tuhan, salah ini Tuhan. Aku pulang deh, wah gak ada kok Tuhan. Terus tapi, wah sudah sampai sini ya, masa balik. Nanti aku disuruh lagi ke sini kan buang waktu. Ya sudahlah, saya nyebrang ke sana untuk memastikan benar-benar orangnya gak ada. Nah lalu ketika saya nyebrang, kan depan kelenteng itu, saya nyebrang, terus saya lihat ada ibu-ibu duduk di trotoar. Saya tanya nama ibunya, Bu, lihat gak tukang parkir sekitar 3 hari lalu yang pakai topi hitam. Terus ibu itu, kan saya datang dari sana kan, terus ibunya kan oleh ke saya ke sana. Terus dia tinggal bilang, oh itu orangnya. Jadi orangnya itu cuma sekitar 1 meter, 2 meter dari dia. Tapi saya benar-benar gak lihat, benar gak lihat. Ketika ditunjukkan sama ibu itu, loh orang itu ada di situ ternyata. Ya udah, saya samperin kan. Saya bilang, Mas, saya orang
yang 3 hari lalu parkir di depan sana, tapi saya nggak membayar. Karena masnya nggak parkirin saya. Sekarang saya kesini karena Tuhan, aku bilang gitu, tak keluarin uang 100.000. Ini untukmu, ganti kemarin. Tapi tetap mangkel, tetap marah saya. Tetap. Jadi istilahnya ini kayak Ayub, bukan Ayub, tapi seperti Yunus, ya kan? Lari dari Tuhan, terus ditangkap sama ikan, terus dia akhirnya nurut pergi ke Niniwe, memperingatkan raja, tetapi dia kan tetap mangkel gitu loh, ya kan? Jadi taatnya tuh taat kepeksa, ya, taat terpaksa. Jadi saya bilang, nih uangnya gantimu kemarin. Nah, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu waktu zamannya COVID itu ada di gereja ini atau tidak, masih ingat harusnya cerita saya. Karena cerita ini kalau saya ceritakan ke murid-murid saya, sampai detik ini tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa perkataan yang keluar dari Mas itu. Gak pernah ada yang bisa nebak. Dan karena itu yang diucapkan, detik itu saya langsung tahu maksud Tuhan. Detik itu langsung rohku nyambar. Bang, ya Tuhan ampunilah aku ini. Persis kayak Yunus. Karena apa yang diucapkan dia? Ada yang masih ingat? Apa yang diucapkan? Kayaknya Cilili masih ingat nih. Ternyata dia tidak mengatakan, banyak murid saya bilang, oh dia ngomong puji Tuhan. Enggak. Oh dia ngomong terima kasih. Enggak. Oh dia ngomong, saya ingat. Enggak, saya bilang. Tidak ada orang satu pun yang bisa menebak. Makanya saya tahu bahwa ini datangnya dari Tuhan. Dia bilang apa? Allah. Paham? Paham? Dia bilang, artinya Bapak Ibu, dia bisu. Dan karena dia bisu, maka dia tuli. Karena dia tuli, maka dia tidak tahu saya datang parkir dan dia tidak tahu ketika saya keluar. Detik itu seluruh pikiran saya langsung dibuka Tuhan. Dan detik itu saya nangis minta ampun sama Tuhan. Saya balik ke mobil dan saya bilang, ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku. Karena egoku. Ternyata aku yang salah. Ampuni aku Tuhan. Jadi kadang Bapak Ibu, kita merasa kita benar. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan berkata apa? Engkau tidak tahu cerita sebenarnya. Engkau hanya melihat dari satu sisi. Ketika saya tahu dia bisu tuli, maka saya memakai pandangan dari orang yang bisu tuli. Maka dia enggak salah. Dan saya enggak punya hak untuk marah. Coba ketika saya keluar dari parkir dan dia berkata, maka saya tahu dia bisu tuli, maka saya juga tidak akan marah dan saya akan berikan 2.000. Tapi karena saya enggak ngerti, saya memakai asumsi saya dan saya memakan ego saya, maka saya katakan saya benar, saya tidak salah, engkau yang salah dan aku berhak untuk menghukum kamu. Detik itu Tuhan berkata, you are the wrong one. Engkau yang salah. Engkau tidak tahu cerita apa yang ada sebenarnya. Ketika Tuhan bukakan, maka detik itu mataku terbuka dan aku tahu. Maka sejak itu ya Bapak Ibu, saya itu tidak pernah lagi menghakimi murid saya. Ada murid yang nakal, ada yang kurang ajar, tapi saya tidak pernah lagi berasumsi negatif. Mungkin aja dia tiap datang kuliah telat. Tapi kan nggak tahu, siapa tahu dia malam jam 12 masih muterkan dagangan ibunya di pasar. Sehingga dia tidur baru jam 3 pagi. Nggak ada yang tahu.
Ya kan? Gak ada yang tahu. Kita lihat anak nakal sekali. Tapi kan kita juga nggak tahu apa yang terjadi di rumahnya. Bisa aja dari keluarga yang broken home. Sehingga dia tidak menemukan kenyamanan, proteksi di dalam rumah. Maka dia mencari perhatian di luar sana dan salah pergaulan. Tidak pernah tahu Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu cerita masing-masing orang. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Janganlah engkau menghakimi sesamamu karena ukuran yang kau pakaikan kepada orang akan dipakaikan kepadamu kembali. Itu loh. Ngerti? You never know. Jangan berasumsi. Ya, jangan berasumsi Bapak Ibu. Nah, saya mau nyambung langsung kesombongan Bapak Ibu. Alkitab berkata, ada 3 jerat terbesar yang membuat semua manusia akan jatuh. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan. Kesombongan merupakan salah satu senjata utama iblis untuk menjatuhkan manusia. Dimainkan di dalam kesombongannya. Kenapa? Karena dia sudah mulai main ego, dia sudah mulai main harga diri. Ya, banyak orang yang sombong itu enggak mesti harus kaya Bapak Ibu. Orang enggak punya pun bisa sombong loh, serius, bener. Saya enggak bohong. Orang sombong bukan hanya orang yang kaya, tapi orang yang berkekurangan masih bisa sombong. Keras hatinya, masih bisa. Nah, kesombongan, kalau Bapak Ibu ingat cerita Titanic, ya. Titanic tahu toh kapal besar yang ketika diluncurkan, yang bikin kapal bilang apa? Kapal ini begitu hebatnya, sehingga tidak mungkin tenggelam. Bahkan dia berkata, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Boom, apa yang terjadi? Berlayar dan tenggelam. Dan sekian ratus orang mati semua. Termasuk yang mengatakan. Ya kan? Lalu ingat tentang Simpson. Simpson begitu hebat, nasir Allah, diberikan kekuatan yang dahsyat, tetapi dia sombong. Dia tidak pakai itu untuk menjaga umat Israel, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Dan akhirnya apa? Akhirnya apa? Hidupnya mengenaskan. Mati dengan seperti itu. Mati dalam keadaan apa? Buta. Dan dia terakhir pun sudah akhirnya sadar dan bertobat. Tapi semuanya sudah terlambat. Ketika dia bertobat dan dia berkatakan apa? Tuhan, berikanlah aku kekuatan kembali. Dan biarlah aku mati bersama dengan musuh-musuhku. Dan Tuhan mendengar, dibalikkan. Dan kebetulan rambutnya waktu itu sudah panjang kembali. Maka dipenuhilah keinginannya. Mati bersama musuh-musuhnya. Tetapi rencana Tuhan kan bukan itu. Tidak untuk dipermalukan seperti itu. Kadang-kadang saya lihat orang yang punya ego dan harga diri terlalu tinggi, yang tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak mau menuruti perkataan Tuhan, keras hatinya, bisa berujung seperti Simpson. Sama, saya juga akan menambahi kesaksian saya yang ketiga, selain Titanic, Simpson, aku sendiri. Saya pernah bersaksi, pernah khotbah juga cerita Bapak Ibu, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya seorang pengusaha, dan saya mengejar proyek begitu besar, dan saya berhasil mendapatkan begitu banyak sekali. Banyak sekali. Saya pernah cerita bahwa sekali perpuluhan saya 500 juta, ya kan? Berarti bisa diukur berapa uang saya. Tapi ketika saya memberikan dengan, nih Tuhan, jatahmu. Tuhan tersinggung. Ngerti? Nah, saya mau cerita Bapak Ibu. Kesombongan manusia
itu akan terukur melalui mulutnya. Kayak kapal Titanic, saking sombongnya, mulutnya mengucapkan apa? Bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Ya kan? Nah saya pun juga Bapak Ibu. Saking saya itu bisa sudah sukses dan tidak ada seorang pun yang tidak bisa saya beli waktu itu. Maka saya mengucapkan satu perkataan di mana tidak ada seorang pun yang tidak bisa saya beli. Detik meluncur dari mulut saya sadar, aduh, tapi sudah terlanjur terucap. Maka tidak lebih dari 1 tahun, habis semuanya. Ya, habis semuanya. Dari situ maka saya tahu Bapak Ibu, jangan sombong. Apa yang ada padamu itu loh, itu adalah titipan Tuhan. Dan atas seizin Tuhan engkau mengelolanya. Tapi detik engkau mengatakan, ini aku, punyaku, hasil usahaku, aku yang mengusahakan ini semua Tuhan. Detik itu juga Tuhan tersinggung Bapak Ibu. Dan kalau Tuhan sudah tersinggung, ya Bapak Ibu tahu sendirilah, ada cerita Titanic, ada cerita Simpson, ada cerita saya. Ya Tuhan akan buktikan. Sampai mulutmu berkata, ampuni aku tuh. Ini semua karena kemurahan. Tidak ada satupun hasil kerja usahaku. Semua adalah kemurahan Tuhan. Dan atas seizin-Mu. Nah detik kita berkata begitu, maka kita sudah berhasil menjadi seorang pengelola. Dan Tuhan berkata bolak-balik di dalam kisah talenta juga, bahwa kita ini cuma pengelola, bukan pemilik. Udah itu aja, simple. Detik engkau pengelola, maka engkau katakan pengelola, Tuhan bilang lepaskan. Ya kan, ya udah lepasin. Pergi. Ngerti? Jangan sombong Bapak Ibu, saya perkatakan lagi, jangan sombong, jangan dimainkan di dalam egomu. Karena iblis memakai egomu untuk membawa engkau pada kesombongan dan titik terakhirnya adalah apa yang keluar dari mulutmu itu. Yang akan menjadi alat ukur Tuhan untuk mengadili engkau. Dan keadilan Tuhan itu berat Bapak Ibu. Saya enggak mau lagi, sudah ngerasakan kapok. Jadi saya enggak berani lagi. Benar-benar enggak berani. Dalam waktu enggak ada setahun ya, bus, turun sampai habis semua. Bahkan rumah pun hampir hilang. Hampir hilang. Jadi saya ngerti Tuhan tuh cuma pengen engkau melekat kepadaku. Dan engkau tahu bahwa semua yang kuberikan itu adalah bukan milikmu. Udah selesai. Bisa dipahami Bapak Ibu? Terakhir, ya, ini yang paling banyak Bapak Ibu. Kenapa? Sorry. Kekhawatiran Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak, kalau di Alkitab kita, itu kalau diketik, tanya AI deh, kalau enggak percaya Bapak Ibu ya. Tolong, ChatGPT atau Gemini atau apapun, tanya sama AI. Berapa kata atau frase yang keluar di Alkitab tentang jangan khawatir? Maka mereka semua akan menjawab 365 kali disebutkan di dalam Alkitab. Nah, kalau kita ketemu angka 365, kita sejak kecil sudah tahu. 1 tahun berapa hari? 364 hari. Bahkan ada mengatakan 364 setengah hari. Ya kan? Dibulatkan 365. Artinya apa Bapak Ibu? Kita itu kan orangnya kan gini ya. Mosok kebetulan. Enggak, di dalam Tuhan tuh enggak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Enggak ada. Artinya kalau Alkitab berkata jangan khawatir 365 kali. Maka artinya setiap hari di dalam hidupmu janganlah engkau khawatir.
Gak usah khawatir. Itu loh. Engkau punya beban berat. Kenapa? Karena engkau khawatir apa? Masa depan, Bapak Ibu. Nanti yang youth ya, nanti ketika jatah saya khotbah, datang ya. Karena saya punya satu video yang akan merubah cara berpikir kalian tentang masa depan. Gak usah takut. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saya punya video klip. Ya, siapkan aja. Jadi artinya Bapak Ibu, gak usah khawatir Bapak Ibu. Tuhan bilang, aku tahu engkau khawatir membutuhkan akan makan, minum, pakai. Tapi dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Bahwa jangan khawatir. Bapamu tuh tahu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran kerajaan itu. Kebenaran Tuhan itu loh. Maka semua akan ditambahkan. Memang kita khawatir masa depan, ya. Makanya orang pergi ke dukun, ke orang pinter, sebenarnya bukan orang pinter Bapak Ibu ya. Kalau kita nyebut dia orang pinter, maka kita orang bodoh. Ya kan, orang bodoh bertanya pada orang pinter. Saya bukan orang bodoh, maka saya tidak perlu menyebut mereka orang pinter dukun itu. Karena mereka sendiri nggak tahu masa depan mereka. Ya kan? Maka sebenarnya ketika kita pergi kepada dukun, peramal, untuk tanya masa depan kita, salah besar Bapak Ibu. Karena mereka sendiri nggak tahu masa depan mereka. Umur mereka sampai kapanpun nggak tahu kok. Bahkan Yesus berkata apa? Jangan khawatir karena kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta saja dari hidupmu. Itu loh Yesus bilang begitu. Kamu khawatir kaya apa, mbok pikiri kaya apa, kamu gak iso apa-apa, nambah umurmu 1 detik aja gak bisa kok. Ya kan? Jangan khawatir akan jodoh yang masih jomblo, ya. Jangan khawatir akan karirmu, perusahaanmu. Kalau Tuhan mau bangkitkan, naikkan, Tuhan mau tutup ya tutup, gak bisa apa-apa. Jangan berkata bahwa semua roti yang ada di meja makanmu itu adalah hasil jeripayahmu. Karena Tuhan sanggup merubah roti dari batu. Sanggup Tuhan. Ngerti? Ya? Pemain musik silakan maju, naik. Engkau khawatir akan kebutuhanmu selain masa depan. Tanggungan. Tuhan, aku seorang single parent. Aku memiliki tanggungan anak-anakku. Jujur Tuhan, aku khawatir. Ya, itu wajar. Tapi janganlah kekhawatiranmu itu menjadi mengikat engkau tidak bisa pergi ke Tuhan. Tapi engkau yang Tuhan inginkan adalah lepaskan kekhawatiranmu dan engkau bawa bebanmu itu kepada Yesus dan ngomong, Tuhan, hitungan manusia berat. Tolong aku. Maka Tuhan akan angkat kuk kita dan digantikan dengan kuk Tuhan. Dan Tuhan mengatakan ringan, enak. Itu. Makanya Bapak Ibu saya nggak tahu ya kenapa anak Tuhan ketika punya pergumulan yang berat justru meninggalkan gereja, justru nggak mau datang ke gereja, mencari Tuhan, bahkan berkata Tuhan opo-opoan. Selama ini aku setia loh Tuhan, kok kejadian ini menimpa aku. Jangan-jangan Bapak Ibu, kalau engkau dalam posisi itu, jangan-jangan engkau lagi mengalami seperti Ayub. Yaitu apa? Engkau belum mengenal siapa Tuhanmu sebenarnya. Seperti Ayub. Ayub setia kayak apa? Tapi ketika datang percobaan yang melebihi kekuatan manusia manapun, saya yakin tidak ada seorang pun yang bisa menanggung seperti apa yang
Ayub tanggung loh Bapak Ibu. Anaknya semua mati kok. Ya kan? Semua, bukan cuma harta masih bisa cari, anak mati. Istrinya pun mengutuki. Mau apa meneh? Ya kan? Apalagi yang lebih berat dari itu. Tapi apa yang dikatakan Ayub di pasal terakhir? Akhirnya aku mengenal siapa Allah yang aku sembah. Begitu dia mengatakan itu, boom, langsung dipulihkan. Persis seperti seorang pengusaha di Semarang. Dia sebelumnya membesarkan usahanya melalui paranormal, melalui segala macam metafisika, dukun dan segala macam. Tapi ketika dia memutuskan di masa sekitar 60 tahun, dia akhirnya memutuskan ikut Yesus. Tetapi ketika dia memutuskan ikut Yesus, tiba-tiba perekonomiannya turun drastisnya. Dan sampai terucap perkataan, kenapa ikut Yesus jadi kere? Kenapa ikut Yesus jadi miskin? Sampai terucap perkataan itu. Lalu ketika habis mengucapkan itu, tiba-tiba ada telepon masuk dari adiknya dan mengatakan, aku dulu utang sama kamu, sekarang aku lagi ada uang, aku mau bayar semua utangku. Kebetulan orang pengusaha ini sedang mau merenov gereja yang nilainya 42 juta. Dan dia nggak punya uang 42 juta. Padahal dulu uangnya berlimpah. Tapi di detik sampai uang 42 juta aja nggak punya. Dia berkata, kenapa ikut Tuhan jadi kere? Jadi miskin. Lalu adiknya bilang, saya transfer ya, seluruh utangku tak lunasi hari ini. Aku minta rekening, dikasih rekeningnya. Setelah ditransfer, adik ini ngebel lagi. Sudah aku transfer ya, lunas ya, kita tidak ada lagi, saya tidak punya utang lagi kepadamu ya. Kebetulan karena mungkin sudah sepuh, mereka tahu bahwa janganlah meninggal di dalam keadaan meninggalkan utang, maka dilunasi ya. Dan dia berkata, sudah ya, mulai hari ini saya sudah lunas semua utang saya. Lalu pengusaha ini ngecek rekening. Tahu berapa Bapak Ibu? Nilai yang masuk, yang ditransfer oleh adiknya. 42 juta persis. Dan begitu dia terima angka 42, dia langsung ngebel kembali kepada adiknya dan berkata, loh, utangmu kan gak segini, cuma 17, kenapa engkau bayar 42? Adiknya berkata apa? Wes trimono wae. Terima saja. Pokoknya aku sudah lunas. Detik itu. Imannya yang sebelum itu berkata, kenapa ikut Tuhan jadi miskin begini? Aku sudah mati-matian untuk Tuhan. Aku mau membangun gereja, aku mau merenov gereja. Aku setia dalam pelayanan. Kenapa Tuhan kau jadikan aku miskin? Detik dia menerima uang 42. Imannya berbalik drastis. Persis seperti Ayub. Detik itu dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Detik itu. Dan setelah itu saya tahu persis hidup ekonominya dibalik. Langsung naik setinggi-tingginya. Benar. Jadi sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah tidak sulit bagi Tuhan untuk mengangkat bebanmu. Memberkati engkau tidak sulit. Tetapi yang Tuhan mau, apakah engkau mengenal Dia. Itu saja. Dan engkau lepaskan semua yang mengikat engkau.
Lepaskan, keluar. Cari Tuhan. Terserah Mbah Tuhan, aku nggak ngerti habis ini mau apa. Saya dalam kondisi ini Tuhan. Bapak, Ibu, saya dalam kondisi seperti ini. Saya sudah nggak tahu mau mengontrol apa lagi. Saya mengatur apa lagi. Di depan saya untuk anak saya. Walaupun punya rencana. Tetapi saya katakan saya sebenarnya nggak tahu apa-apa Tuhan. Takut, gentar. Tiap hari aku cuma bilang Tuhan intervensi. Intervensi Tuhan. Jangan rencanaku yang jadi, tapi rencanamu Tuhan. Tiap hari. Karena saya tahu semua yang aku usahakan, semua yang aku planning tidak bisa. Tidak akan bisa jalan. Kalau tanpa Tuhan, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa Bapak Ibu. Benar gak bisa. Engkau sampai level itu baru kau tahu dan kau berkata, akhirnya aku mengenal. Gitu. Paham? Silakan main musik. WA. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita bawa Bapak Ibu yang punya beban berat. Nyanyikan lagu ini. Dan engkau tinggalkan semua bebanmu. Lepaskan. Terserah Tuhan. Aku punya utang sekian. Aku punya tanggungan ini Tuhan, anak-anakku. Dan aku single parent. Anakku harus sekolah, biaya tinggi. Aku gak tahu. Tapi semua apa yang aku miliki bukan karena kekuatanku. Semua karena kemurahan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu, saya ingin ajari. Inilah doa yang selalu saya katakan ke Tuhan. 2. Tuhan, intervensi hidupku. Intervensi itu. Intervensi kembali ke sesuai jalan. Apa yang kau inginkan? Intervensi, paksa. Yang kedua, jika engkau tidak tahu mau berbuat apa, engkau tinggal berkata, Tuhan, pintu yang daripadamu bukalah Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Amin. Tetapi jika itu pintu bukan untukku Tuhan, maka tutuplah, jauhkan
bukakanlah dan tidak akan ada manusia yang mampu membukakannya untuk kami. Doa-doa ini powerful sekali Tuhan. Bapak Ibu, sangat powerful. Karena kita meletakkan kekuatan dominion Tuhan di atas segala keinginan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Jika engkau memiliki beban, katakan saat ini juga. Doakan ini sambil menyanyikan lagu ini. Dan kita tutup ibadah. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ia berfirman, mari datanglah. Ia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Ia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Ia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Bapa di surga, kebenaran-Mu telah disampaikan. Dan biarlah firman-Mu menjadi pedang bermata dua yang membuat hati pikiran kami berubah. Bagaimana cara memandang kami terhadap Engkau. Biarlah mulai hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu bisa berkata, akhirnya aku mengenal siapa Allah yang selama ini aku sembah. Aku mengenal. Dan Tuhan, aku lepaskan kuku. Aku ambil daripada kuku. Aku memilih memakai kuku Tuhan. Aku percaya di tangan-Mu semua baik-baik saja. Amin. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam hati pikiran kami dan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta. Amin. Amin. Shalom G2CC Family. Shalom. Puji Tuhan kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pastor Jimmy untuk firman-Nya. Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Info gereja sepekan. Mari dukung dalam doa pelayanan Abuna dan Abuni di JKI Pondok Daud Solo. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah G2CC berikutnya. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 9 November
pukul 5 sore bersama Pastor Revo Saluku di Main Hall Citu Sisi. Ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Firman online setiap hari Rabu pukul 19 sampai 20 WIB di Zoom dan di YouTube. Breakthrough Prayer setiap hari Jumat pukul 5 sore di Main Hall Citu Sisi. Komsel Youth setiap hari Sabtu pukul 16 sampai 17 WIB di Main Hall Citu Sisi. Ibadah Raya Minggu tanggal 16 November bersama Pastor Gideon Yehadi pada pukul 7 pagi dan bersama Pastor Jimmy Iskandar pukul 5 sore. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7 sampai 8.30 WIB. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Mengucapkan happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Eni untuk pengumumannya. Sekarang kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Wih, mau baris. Yuk kita tepuk tangan yuk jemaat yuk. Kasih semangat buat mereka. Yeay, luar biasa. Yuk kita angkat tangan kanan kita berkati anak-anak kita. Tuhan, berkati anak-anak kami. Biar mereka ada di jalan yang lurus. Biar mereka ada di jalannya Tuhan. Masa depan terbaik Engkau sediakan untuk mereka Tuhan. Ada kepandaian, kecerdasan. Biar mereka bisa menemukan talenta-talenta mereka. Mereka bisa menemukan panggilan mereka di dalam Engkau. Sehingga Engkau boleh pakai hidup mereka sebagai alat-Mu. Tuhan berkati para guru-guru sekolah minggu. Tambahkan hikmat supaya mereka boleh kreatif. Lebih kreatif lagi mendidik anak-anak ini. Dan boleh mengoptimalkan talenta yang mereka punya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup anak-anak kami dan guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Turunnya naik kereta lagi dong. Naik kereta lagi. Dari sana. Ya. Yuk kereta. Ayo ke sana. Puji Tuhan. Yeay, tepuk tangan Bapak Ibu. Dulu waktu saya kecil, saya itu paling suka mainan kereta Bapak Ibu. Tapi karena saya suka mainan kereta itu kan mengoleksi kan. Jadi kalau ulang tahun ada yang ngasih kereta, ada yang ngasih rel gitu. Saya suka menyusun spidol untuk di sela-sela keramik gitu loh Bapak Ibu. Saya kasih spidol, saya tutut gitu ya. Tapi ya hidup saya setelah besar nggak jauh beda gitu. Saya seperti kereta itu filosofinya pelan-pelan, yang penting lurus, nggak belok-belok ya kan, nggak roller coaster ya kan, pelan-pelan, yang penting tujuan tercapai. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Abuna-abuni sedang pelayanan di Solo, 3 kali ibadah sampai nanti sore, jadi mungkin besok akan kembali bersama-sama dengan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Jimmy yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami mau naik kereta ikut Yesus. Kami mau jalan kami lurus Tuhan, enggak belok-belok, tidak naik turun. Tapi biarlah bawa kami untuk berada dalam perjalanan rohani, perjalanan ilahi bersama dengan Engkau. Dan kami tidak mau takut, karena kami tahu sekalipun kami melewati jurang dan lembah kekelaman, di situ ada tangan Tuhan di bawah kami yang siap menopang, yang siap untuk mengangkat kami ketika kami jatuh. Tuhan, ini kami serahkan semua mimpi kami, semua keinginan kami, cita-cita kami ke dalam tangan-Mu. Biar yang Engkau pandang baik itu yang terjadi, tapi yang Engkau pandang tidak baik
singkirkan dan batalkan Tuhan. Dan kami mau buka hati, kami mau terbuka atas semua perubahan yang mungkin terjadi, tapi yang jelas itu karena rancangan Tuhan yang terbaik untuk kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang sakit, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Engkau yang membuat supaya kami ini mengalami kelegaan Tuhan. Biarlah hati kami dilimpahi dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan, angkat beban kami Tuhan, dan beri kekuatan untuk setiap jemaat-Mu dalam menghadapi hidup ini. Supaya semua persoalan bisa selesai satu persatu, dan Tuhan hadir memberikan jawaban. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang gagal di dalam nama Yesus, tapi semuanya selalu berhasil, semuanya berbuah. Dan buahnya itu akan jadi berkat untuk orang lain. Tuhan berkati keluarga anak-Mu, satukan kembali keluarga yang renggang. Pulihkan setiap keluarga supaya ada kasih mula-mula seperti yang dahulu Tuhan. Dan terlebih ada kasih Kristus yang menjaga, yang saling menguatkan. Jemaat yang kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Yevarecha Adonai feish merecha, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Yaer Adonai panaf elecha fihunecha, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Yisa Adonai panaf elecha fiasim lecha shalom, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beshem Yeshua HaMashiach, dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin.